Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dalam sesi kisah-kisah para aulia. Pada kesempatan hari ini Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020 miladiah, saya akan membagikan kisah tentang Syekh Al-Junaid yang bergibah di dalam hati. Al-Yafi pernah bercerita dari Al-Junaid bahwa ia pernah berkata, "Aku pernah duduk di masjid Suniziyah untuk menanti salat jenazah yang akan kulakukan. Lalu aku melihat orang fakir yang menampakkan tanda-tanda orang salih. Dia meminta-minta kepada orang. Aku berkata dalam hati, seandainya orang ini melakukan pekerjaan yang bisa memelihara dirinya dari meminta-minta, akan lebih baik baginya." Setelah itu aku pulang ke rumahku, karena aku mempunyai banyak wirid yang harus aku baca di waktu malam, baik untuk menangisi dosa, melakukan salat, atau lainnya. Namun kali ini aku melakukan wiridku dalam keadaan amat berat. Meskipun mengalami ngantuk yang amat berat, aku tetap bertahan duduk untuk menyelesaikan wiridku. Tak kuasa, aku pun tertidur. Di dalam tidurku aku bermimpi bertemu dengan orang fakir yang kulihat tadi siang. Seolah-olah orang fakir tadi menjadi kambing yang telah dipanggang. Lalu kambing panggang itu dihidangkan untukku di atas meja makan. Tiba-tiba ada suara berkata, "Sekarang makanlah dagingnya. Setelah tadi kamu menggunjingnya." Aku pun menjawab, "Aku tidak pernah menggunjingnya. Aku hanyalah berkata dalam hati." Jawab suara itu, "Orang seperti engkau tidak diperkenankan menggunjing, sekalipun dalam hati saja. Oleh karena itu pergilah meminta maaf kepadanya." Ketika pagi hari, aku mencarinya hingga kutemukan di suatu tempat ketika ia sedang mengambil dedaunan dan sayuran yang jatuh dari orang-orang yang mencucinya dan tidak diambil kembali. Dia berada di jalan yang airnya mengalir. Aku mengucapkan salam kepadanya dan ia pun menjawab, "Kamu ulangi lagi wahai Abu Qasim?" Aku berkata, "Tidak." Katanya lagi, "Pergilah, semoga Allah memberi pengampunan kepada kita." Demikian bahayanya gibah. Walaupun hanya dalam hati, buat seorang Syekh Al-Junaid itu sudah menjadi satu hukuman. Di dalam Quran surah Al-Hujarat disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, hindarilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu berdosa. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah kamu seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah meninggal dunia? Sudah tentu kamu akan merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha kasih." Demikianlah tentang peringatan keras untuk tidak bergibah. Jadi, ma'asyiral muslimin dimanapun berada, berhentilah bergibah. Sungguh gibah sangat merugikan, dan disebutkan di dalam kisah tentang gibah ini bahwa gibah sama dengan memakan daging saudaranya. Rasulullah telah bersabda, "Tahukah kamu riba yang paling berat di sisi Allah?" Para sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya riba yang paling berat di sisi Allah adalah menginjak-injak kehormatan seorang muslim." Kemudian beliau membaca Al-Ahzab ayat 58. "Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan dengan hal yang tidak pernah mereka lakukan, maka sungguh mereka telah berbuat dusta dan dosa yang nyata." Allah tidak saja melaknati orang yang melakukan ghibah, mengumpat atau menggunjing orang lain, namun juga melaknati orang yang mendengarkan ghibah atau diam terhadap orang yang melakukannya, padahal dia mampu untuk memberikan peringatan. Dalam satu riwayat disebutkan, "Apakah kamu mengetahui apakah arti
mengumpat itu? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, mengumpat adalah kamu menyebut sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu. Ada orang bertanya, bila betul apa yang saya katakan terhadap saudaraku? Rasul bersabda, bila betul apa yang kau katakan itu terdapat pada saudaramu, maka kamu mengumpatnya. Bila kamu katakan itu tidak terdapat padanya, maka kamu berbuat suatu kebohongan padanya. Riwayat Sunan Abu Daud dan Muslim. Jadi sekali lagi, ghibah adalah terlarang, hendaklah selalu dihindari. Bagi orang yang suka berghibah, hendaklah secepatnya bertaubat dan tidak ingin mengulanginya lagi. Semoga senantiasa Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak, dan menjauhkan kita dari ghibah. Dari Al-Fakir Samiun Ahmad, dari Kompleks Pembangunan Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, dikutip dari Irsyadul Ibad halaman 69. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.